Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syikal Al-Kabira. Saya berasal dari kelas PT 03. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya, yaitu diferensial parsial 1. Jadi nomor 1 itu kita diberi soal turunan parsial pertama terhadap X dan Y. Nah, jadi pada soal itu kita diberikan fungsi Z sama dengan 5X pangkat 3 tambah 3X kuadrat Y minus 4Y pangkat 3. Nah, pertama kita turunkan parsial terhadap X. Nah, saat menurunkan terhadap X, Y dianggap sebagai konstanta. Jadi turunan terhadap jadi turunan dari 5X pangkat 3 sama dengan 15X kuadrat. Nah, turunan dari 3X kuadrat Y menjadi 6XY karena Y tetap dianggap konstan. Nah, sedangkan minus 4Y pangkat 3 tidak mengandung X sehingga turunannya 0. Nah, jadi hasilnya itu dz per dx sama dengan 15x kuadrat tambah 6x per y. Nah, yang kedua itu turunan parsial terhadap y. Sekarang x yang kita anggap sebagai nilai konstan. Nah, jadi 5x pangkat 3 karena dia tidak memiliki y, jadi hasilnya itu jadi turunannya itu 0. Nah, turunan dari 3x kuadrat y, dia itu menjadi 3x kuadrat. Nah, dan yang terakhir itu minus 4y pangkat 3 adalah min 12y kuadrat. Maka hasilnya dz per dy sama dengan 3x kuadrat min 12y kuadrat. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke nomor 2. Soalnya itu adalah turunan parsial kedua terhadap x dan y. Nah, pada bagian ini kita sama juga. Kita diberikan fungsi z sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x kuadrat 2y min 4y pangkat 3. Nah, pertama kita cari turunan kedua terhadap x atau zxx. Nah, kita mulai turunan parsial pertamanya. Zx sama dengan 15x kuadrat ditambah 6xy. Nah, kemudian kita turunkan lagi terhadap x. Turunan dari 15x kuadrat adalah 30x. Dan turunan dari 6xy terhadap x adalah 6y. Maka hasilnya zxx d per dx sama dengan 15x kuadrat tambah 6xy sama dengan 30x tambah 6y. Nah, selanjutnya kita cari turunan kedua terhadap y atau zy. Kita mulai dari turunan parsial terhadap y. Zy sama dengan 3x kuadrat min 12y kuadrat. Nah, lalu kita turunkan lagi terhadap y. Turunan dari 3x kuadrat adalah 0 karena tidak mengandung y. Dan turunan dari min 12y adalah min 24y. Nah, ini. Nah, sehingga hasil akhirnya itu zxx sama dengan 30x tambah 6y dan zyy sama dengan min 24. Nah, oke, kita akan menjawab soal nomor 3. Turunan campuran masih sama. Z sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3y kuadrat y min 4y pangkat 3. Nah, kali ini kita akan menjawab turunan campuran. Jadi pertama-tama kita hitung dulu turunan parsial terhadap x. dz per dx sama dengan 15x kuadrat tambah 6xy. Sekarang kita turunkan terhadap y. D per dy dalam kurung 15x kuadrat tambah 6xy tutup kurung sama dengan 6x. Jadi D
kuadrat Z per DY per DX sama dengan 6X. Nah, yang kedua kita hitung turunan parsial terhadap Y. Jadi DZ per DY sama dengan 3X kuadrat min 12Y kuadrat. Sekarang kita turunkan terhadap X. D per DX sama dengan 3X kuadrat min 12Y kuadrat. Nah, sama dengan 6X. D kuadrat Z per DX per DY sama dengan 6X. Jadi kesimpulannya itu jawabannya adalah D2Z DX per DY sama dengan D2Z DY per DX sama dengan 6X. Nah, jadi kita akan menjawab soal yang terakhir. Soalnya itu terdapat kesalahan pengukuran hingga plus minus 2% pada masing-masing variabel X, Y, dan Z. Tentukan persentase kesalahan maksimum yang mungkin terjadi pada hasil perhitungan Q. Diberikan, jadi di sini kita diberikan Q kuadrat tambah 2Y Z. Setiap variabel X, Y, dan Z mengalami kesalahan sebesar plus minus 2%. Jadi yang pertama itu kita tentukan besar kesalahan maksimal pada Q. Kita akan menggunakan pendekatan diferensial dQ ZQX dx tambah XY dy tambah QZ dan dz. Yang pertama-tama kita hitung turunan parsial. Nah, QZ sama dengan 2X, QY sama dengan 2Z, dan QZ sama dengan 2Y. Karena kesalahan variabel adalah plus minus 2%, maka dx sama dengan 0,02x, dy sama dengan 0,02y, dz sama dengan 0,02z. Oke, kita akan mensubstitusikannya. Jadi dq sama dengan 2x dalam kurung 0,02x tambah 2z sama dalam kurung 0,02y tutup kurung tambah 2y buka kurung 0,02z. Nah, dq nya itu sama dengan 0,04 x kuadrat ditambah 0,04 y kuadrat tambah 0,04 y z. dq sama dengan 0,04 x 2 tambah 2yz, karena q sama dengan x kuadrat tambah 2yz. Maka dq per q sama dengan 0,04. Jadi kesalahan maksimum q adalah plus minus 4% dari nilai q. Jadi kondisi error relatif pada q semua positif plus minus 4%, maksimum naik, semua negatif minus 4%, maksimum turun. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.